Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Gelombang sonik pasang tikus yang datang dari segala arah benar-benar tersebar. Akhirnya, mereka menyebar ke semua tempat dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu rusak. Gelombang sonik itu seperti bilah yang benar-benar memotong banyak pohon tepat di tengah-tengah suara suas-suas. Xiaoyan melihat gelombang sonik pasang tikus yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tertegun. Hatinya mengerti dengan jelas bahwa alasan dia bisa mencapai efek seperti itu kemungkinan besar karena benang aura naga yang dia peroleh dari pil naga misterius Yin Yang. Jika tidak, hanya dengan level auman hancur emas harimau singa, sudah pasti tidak mungkin untuk mencapai efek yang begitu mengejutkan bahkan jika itu bisa melawan gelombang sonik yang hebat. Saya tidak pernah menemukan manfaat seperti itu selama pertarungan saya dengan manusia. Aura naga ini tampaknya menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada magical beast. Tatapan Xiaoyan menyapu sekeliling tangga batu. Dia mulai gemetar saat menemukan tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekejaman dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Jelas, raungan itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan bagi mereka. Xiaoyan memeluk pinggang sempit Nalan Yanran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada halangan. Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini, peron dan puncak gunung benar-benar sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan memilih metode paling sengit untuk menerobos pos pemeriksaan. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan semua orang tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia benar-benar berhasil menghancurkan susunan suara gelombang tikus yang dibentuk oleh tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya sangat sedikit orang yang hadir bisa mencapai ini. Orang ini memang makhluk abnormal, cukup banyak orang yang bergumam di dalam hati mereka saat ekspresi aneh muncul di mata mereka. Asteris batuk asteris di samping tangga batu, Jin Si, yang tertegun sejenak, akhirnya pulih. Dia melihat tikus menelan emas yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Tidak disangka orang ini memiliki teknik seperti itu. Sekarang setelah dia melakukan ini, kekuatan susunan suara gelombang tikus pasti akan berkurang. Ini pada akhirnya akan memberi mereka keuntungan setelah dia. Jin Si menghela nafas tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya adalah sukses. Lanjut, Anda memiliki waktu kurang dari setengah jam. Petik 2. Sesosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jin Si. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Di puncak gunung, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Nalan Yanran dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Dia dengan lembut menjawab, "Saya baik-baik saja, terima kasih." Xiaoyan tersenyum. Baru setelah itu dia mengalihkan pandangannya dan menyapunya melintasi puncak gunung. Puncak gunung mata surga ini cukup besar. Apalagi dipenuhi lubang. Batu-batu berserakan di atasnya. Tempat di mana keempat orang lainnya berada secara kebetulan adalah platform batu datar yang dipotong dari sebuah batu besar. Namun, dia tidak melihat kolam darah mata surga. Itu mungkin terletak di tempat lain. Xiaoyan membuat pengamatan singkat tentang sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Feng Qing'er dan tiga lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga menatapnya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Feng Qing'er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. "Selamat." Wajah dingin Tang Ying menunjukkan senyuman saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. "Terima kasih." Xiaoyan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Tang Ying. Oleh karena itu, dia cukup sopan padanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng Qing'er dan Wang Chen di sampingnya. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan rasa dingin di mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu Qingluan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan pandangannya setelah melihat ada sedikit ketegangan.
Dia mengamati Xiao Yan dengan sedikit minat dan dengan lihai bertanya, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai gerakan 3.000 petir. Mu Qingluan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu di depan Feng Qing'er. Jelas, niat Mu Qingluan adalah membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diharapkan, wajah Feng Qing'er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia dengan lemah berkata, Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidahmu sekarang tidak menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan apapun. Saya akan menguji dan melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat selama 4 tahun ini dalam pertemuan besar 4 paviliun 3 bulan dari sekarang. Petik 2. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum sambil menjawab, saya agak menantikannya. Saya ingin tahu apakah keberuntungan dari babak terakhir akan muncul lagi pada Anda. Petik 2. Kamu tahu yang terbaik di hatimu, apakah itu keberuntungan? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik dengan lembut. Suaranya yang tenang memiliki aura memprovokasi. Xiao Yan juga tercengang saat melihat keduanya bentrok. Sepertinya keempat paviliun itu tidak serasi yang dia kira. Namun, dia juga merasa sangat senang bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin itu karena identitasnya, tapi wanita ini memberinya kesan buruk sejak awal. Nona Mu, bolehkah saya tahu apakah saya dapat berbicara secara pribadi dengan Anda? Xiao Yan bertanya. Dia tidak ingin ikut campur dalam saling kritik antara kedua wanita ini. Namun, saat ini dia sangat ingin mendapatkan berita. Mu Qingluan juga kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiao Yan, dan mereka tidak dapat dianggap akrab satu sama lain. Namun, memikirkan bagaimana Xiao Yan telah menyebabkan Wind Lightning Pavilion kehilangan banyak wajah selama periode waktu ini telah menyebabkan dia memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan saat dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Jangan bergerak sembarangan. Tunggu aku. Xiao Yan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiao Yan tahu bahwa gadis ini kuat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Feng Xunze adalah guru Nona Mu? Iya, cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kalau kamu ingin menanyakan ini. Mu Qingluan mengangkat alis tipisnya dengan lembut saat dia menjawab. Kalau begitu, apakah Nona Mu tahu tentang keberadaan Feng yang lebih tua? Xiao Yan dengan sopan bertanya. Kamu sebenarnya siapa? Mengapa Anda mencari guru? Mu Qingluan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikap hati-hati Mu Qingluan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengandalkan, seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah guruku, aku datang untuk mencari Feng yang lebih tua. Petik 2. Seorang murid dari teman lama. Teman lama yang mana? Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiao Yan sebelum bertanya. Ini, Nona Feng akan menyadari hal ini di masa depan. Namun, tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara agak meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Xunze dan tidak menyadari seperti apa kekuatannya. Meskipun dia memiliki kepercayaan mutlak pada apa yang dikatakan Yao Lao, dia saat ini bukan lagi anak kecil yang naif sejak saat itu. Bertindak hati-hati adalah sesuatu yang telah lama membekas di tulangnya. Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya saat mendengar ini. Feng Xunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun, dia tidak ingin mempersulit segalanya. Dengan kekuatan Feng Xunze, kemungkinan Xiao Yan tidak akan bisa mencapai apa-apa bahkan jika dia memiliki niat buruk di dalam hatinya.
Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Guru suka bepergian. Sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun, jika Anda benar-benar ingin mencarinya, Anda dapat pergi ke Wind Lightning Eastern Pavilion 3 bulan dari sekarang." Petik 2. Pavilion Petir Angin. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Wind Lightning Pavilion telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa menuju ke markas mereka? Hanya satu Fei Tian yang sudah berhasil mengejarnya sampai dengan cara seperti itu. Pavilion Timur Angin Petir adalah tempat markas besar berada. Pasti ada banyak ahli di sana. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi Grand Meeting for Pavilions 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Wind Lightning Pavilion. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, Pavilion Bintang Jatuh saya secara alami akan hadir. Saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika Anda ingin menemukannya, Anda hanya dapat melakukannya pada saat itu. Bukannya aku sengaja mempermainkanmu. Mu Qingluan berbicara dengan suara yang indah. Dia menutup mulutnya dan tertawa saat melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. 3 bulan kemudian Xiao Yan berpikir keras setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas informasinya, Nona Feng. Kamu tidak benar-benar berencana menuju ke sana, kan? Fei Tian tidak hanya akan hadir dalam pertemuan besar 4 pavilion. Bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pendopo timur Lei Zunze di sana. Anda benar-benar mencari kematian jika Anda menuju ke sana." Mu Qingluan melebarkan mata berair indahnya saat dia menatap Xiao Yan. Penampilan itu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dari cara dia melihatnya, tindakan Xiao Yan ini tidak berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. Aku tahu batasanku." Xiao Yan menyeringai dan menjawab, "Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti bisa memberinya bantuan yang cukup besar. Jika dia mengulurkan tangan, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di Central Plains." Mu Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu terus pergi, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku. Namun, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan Anda adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang sudah tua mungkin membantu memohon atas nama Anda dan meminta Wind Lightning Pavilion untuk melepaskan Anda. Bahkan Lei Zunze harus memberinya wajah." Petik 2. Xiao Yan berseri-seri dan mengangguk. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Mu Qingluan. Segera, dia mendengar beberapa suara dipancarkan dari peron batu. Dia mengangkat matanya dan melihat ada 2 sosok lain yang berhasil menerobos gelombang sonik pasang tikus. "Ayo pergi, waktunya hampir habis." Mu Qingluan menyapu platform batu sebelum melambaikan tangannya. Dia baru saja berbalik ketika dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, "Itu benar. Aku akan mengingatkanmu. Hati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen." Petik 2. Jari kaki Mu Qingluan menekan dengan lembut ke tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Mu Qingluan. Tatapannya segera melirik Feng Qing'er dan Wang Chen tanpa meninggalkan jejak apapun. Ada kilatan dingin samar berkedip di matanya. Akan baik-baik saja jika mereka tidak ikut campur dengannya. Jika mereka benar-benar memilih untuk menjadi bodoh, dia akan memberitahu mereka bahwa dia, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang dapat dimanipulasi orang lain secara acak. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform batu. Hal yang membuatnya terpana adalah 3 orang berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu singkat ini. Jadi, ada 9 orang di peron batu itu. Namun,
Setelah mengesampingkan 2 tempat untuk tikus penelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah gunung surga. Xiaoyan memandang orang yang terakhir kali menerobos melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di peron batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiaoyan mengandung beberapa keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa getir. Tidak disangka orang-orang di belakangnya mendapatkan keuntungan besar setelah dia menggunakan auman hancur emas harimau singa. Menurut kekuatan susunan suara gelombang tikus sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. 2 orang lainnya mungkin tidak akan mudah menyeberanginya. Xiaoyan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang di belakang itu. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Do Huang dan tidak dapat dianggap lemah. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiaoyan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang Do Huang 6. Peluangnya untuk berhasil melewati deretan suara gelombang tikus ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, sosok Doki ini akhirnya kelelahan tepat saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, tubuhnya tertembak kembali dengan menyedihkan dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Wajahnya tidak pasrah dengan situasi. Orang-orang di peron itu, yang telah gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa usaha orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirim Anda keluar dari gunung mata surga. Jinsi melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suaranya yang samar mengumumkan nasib mereka. Wajah sejumlah orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Namun, dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jinsi berkedip dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke arah kelompok Xiaoyan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiaoyan buru-buru membungkuk saat melihat Jinsi muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari suku tikus menelan emas kemungkinan akan menderita karenanya. Jinsi mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam dari puncak gunung. Ikuti aku. Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Jinsi setelah mendengar ini. Semuanya dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepalanya di tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang menyebar secara samar-samar darinya menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasa dingin. Gelombang energi warna-warni seperti gelombang yang menyebar lagi dan lagi, pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiaoyan dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara waktu, langkah kaki mereka mengikuti Jinsi sebelum secara bertahap berhenti. Semuanya perlahan menaiki lereng yang terjal. Adegan yang muncul di depan mereka langsung membuat mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiaoyan ada gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang mengandung racun api, berulang kali dimuntahkan.
Di tengah gunung berapi ada sebuah kolam kecil dengan diameter sekitar 10 kaki. Saat ini, kolam itu hampir kosong. Samar-samar orang bisa melihat substansi seperti lava merah menyala di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan waktunya pasang energi berada pada puncaknya. Saat mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan terkumpul di gunung berapi ini. Saat itu, genangan darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukkannya saat itu. Jin Si menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan berbicara dengan lemah. Hati setiap orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi lebih panas saat melihat ke kolam renang. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan bisa menyelamatkan latihan keras selama bertahun-tahun. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga mengandung racun api yang sangat padat. Karenanya, Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke dalam tubuh Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu masuk ke tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, sepertinya tidak ada yang bisa menghapusnya. Jin Si berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tak disangka ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiaoyan menyapu Jin Si. Hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiaoyan merasa bahwa dia telah mengalami cedera. Dari kelihatannya, luka itu pasti terkait dengan racun api ini. Selain itu, saat ini ada 9 orang dari Anda di sini. Dengan kata lain, salah satu dari Anda tidak akan bisa masuk ke kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jin Si mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng Qing'er dan 3 orang lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai mundur sedikit. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat sekeliling. Jin Si tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiaoyan, terkejut saat mendengar ini. Segera, mereka menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Menjadi pihak yang terlibat, Xiaoyan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika dia melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana sebuah paviliun batu berada. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikutinya. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggung saat melihat Xiaoyan tiba di paviliun batu. Pandangannya menatap gelombang energi warna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam paviliun batu. Jin Si tersenyum ke arah Xiaoyan ketika dia melihatnya tiba. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, "Anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu?" Xiaoyan terdiam sesaat saat mendengar ini. Setelah itu, dia segera bertanya, karena cedera internal tetua Jin Si. Xiaoyan dengan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat, saya sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa." Jin Si perlahan berbalik, matanya yang awalnya tenang telah menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan agak ragu, "Anda dapat mengatakan bahwa saya menderita luka dalam." Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena meragukan. Perlu diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas tidak mencapai level ini. Mungkinkah pemuda di depannya ini, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini? Saya bisa melihat sedikit.
Xiaoyan sedikit mengangguk. Apakah kamu yakin bisa mengobatinya? Jin Si mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku bisa melihatnya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan duduk tanpa basa-basi di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si berkedut saat melihat ini, tetapi dia hanya bisa menurut dan duduk. Xiaoyan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiaoyan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Sebagian besar alkemis bersifat eksentrik. Saat itu, mereka sangat menderita hanya untuk menemukan alkemis untuk membantu melihatnya. Xiaoyan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiaoyan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. Bagaimana itu? Jin Gu di samping buru-buru bertanya. Racun api telah masuk ke dalam tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang tertanam dalam. Sangat sulit untuk mengeluarkannya. Xiaoyan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan saat melihat Jin Si. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Si dan Jin Gu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiaoyan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiaoyan mengusap jarinya dengan lembut ke atas meja saat melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, ini tidak sepenuhnya tanpa solusi. Retak, meja batu di depan Jin Si segera membentuk beberapa celah saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan saksama. Suaranya akhirnya menjadi cemas, kamu, Mr. Xiaoyan mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku. Xiaoyan tersenyum, tapi tidak menjawab. Pandangannya meluncur ke area di luar paviliun batu, tampak tidak bisa dibentuk. Jin Si dan Jin Gu kaget saat melihat ini. Mereka sepertinya segera memahami sesuatu. Jin Si ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, selama Anda benar-benar bisa mengeluarkan racun api gunung surga di tubuh saya akan memberi Anda kesempatan yang akan menjamin kesuksesan Anda untuk maju menjadi Dozong. Sua, tatapan yang berpaling dari paviliun batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiaoyan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat. Jin Si menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan-lahan berkata, kolam darah surga darah memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menerobos kemacetan. Namun, kemungkinan hal ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang untuk beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan Anda, kemungkinan hanya waktu yang singkat sejak Anda maju ke Do Huang Bintang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kolam darah gunung surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat untuk mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Dozong. Petik 2. Xiaoyan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah gunung surga ini. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh Wind Lightning Pavilion untuk pergi ke tempat ini. Metode apa yang ada dalam pikiran tetua Jin Si? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi puncak gunung mata surga adalah tempat dengan energi terpadat di dalam pegunungan mata surga. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari sejumlah besar energi ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Mata Jin Si diarahkan ke mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam,
Meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu, setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari Heaven Mountain Blood Pool. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama. Sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta karun yang besar. Kepahitan di wajah Jin Si menjadi lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api gunung surga dalam tetua Jin Si diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah saat dia bertanya. Jin Si menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan tetua Jin Si, kamu tidak dapat menahan korosi racun api gunung surga. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan bintang Do Huang 9. Bagaimana saya bisa menahannya? Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani masuk ke dasar kolam darah gunung surga. Namun, bagi Anda yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, masih tidak ada cara untuk menangani api surgawi. Jin Si tersenyum saat menjawab. Alis Xiaoyan terangkat tanpa sadar saat mendengar ini. Sejak dia memasuki Gunung Mata Surga, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jin Si ini tahu bahwa dia memilikinya? Hidung suku tikus penelan emas kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar saja jika saya menyadari aroma menakutkan dari benda ini. Jin Si menyeringai saat menjawab, menyadari keraguan di hati Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti saat dia berkata, apakah jin yang lebih tua bermaksud membuatku pergi ke dasar kolam darah gunung surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang? Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya kami temukan, tikus penelan emas. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus penelan emas yang mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus penelan emas kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Saat itulah dia mengangkat matanya dan menatap Jin Si. Dia berkata, baiklah, tapi saya hanya akan membantu Penatua mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah gunung surga. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam kesepakatan lisan. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api gunung surga dari tubuh saya, bukan? Petik 2. Ini adalah Gunung Mata Surga, wilayah dari tikus penelan emas. Dengan Penatua Jingu dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku yang melarikan diri, bukan? Xiaoyan terkekeh. Jin Si menoleh sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jingu. Lama kemudian sebelum akhirnya dia mengangguk. Dia dengan lemah berkata, kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan, Anda akan melakukan apa yang Anda janjikan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada saat itu, Anda tidak boleh menyalahkan saya yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiaoyan hanya menyeringai. Meskipun racun api gunung surga di tubuh Jin Si serius, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk mengeluarkannya. Jin Si melambaikan tangannya saat melihat Xiaoyan tidak keberatan. Cahaya emas melintas ke Xiaoyan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus penelan emas milikku di dasar kolam darah gunung surga. Anda harus mengandalkan benda ini untuk memasukinya, kata Jin Si. Xiaoyan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas tua. Xiaoyan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa, kalau begitu,
aku akan berterima kasih pada tetua Jin Si. Jika saya benar-benar dapat menerobos kelas Do Huang di tempat ini, Anda dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga di tubuh Anda kepada saya. Petik 2. Ini yang terbaik, kamu harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah gunung surga akan dengan cepat terisi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkannya pada waktu yang paling tepat, kata Jin Si. Xiao Yan juga berseri-seri saat mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Si tanpa sadar menghela nafas saat melihat punggung Xiao Yan yang jauh. Dia berkata, dasar kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan suku tikus penelan emas kami dengan susah payah. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus penelan emas kami melonjak. Sayangnya, orang luar akan menjadi yang pertama menikmati manfaatnya. Petik 2. Berhentilah mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh Blood Pool, membuatmu seperti ini. Kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka turun. Meskipun itu adalah tempat harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jin Gu meringkuk mulutnya saat dia berbicara. Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuh saya berkembang dari Dozong Bintang 5 menjadi Dozong Bintang 7 dalam waktu 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah. Jin Si tersenyum saat menjawab. Jika kamu tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan besar kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita bisa mengundang alkemis tingkat 7 dari Central Plains ke sana, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Si tersenyum. Dia juga berdiri dan pandangannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku saya. Namun, dari kelihatannya sekarang, saya perlu merencanakan dengan hati-hati. Jin Si menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan, menjaga harta karun yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itulah yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. 8 sosok berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Terjadi pertengkaran. Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini. Saya mengatakan bahwa kita harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengangkat alisnya. Tangannya mengusap rubah putih di pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun, karena dia telah membawa saya ke sini dengan susah payah, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao Yan bisa membuatku berhenti, tapi kamu tidak bisa. Petik 2. Yang Anda lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang Anda miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan membiarkan orang lain bermain dengan Anda hanya untuk Heaven Mountain Blood Pool tidaklah berarti. Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan 2 orang lainnya tidak ikut berdebat saat ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Karenanya, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata jahat dari pria berpakaian putih itu. Doki yang kuat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api sepertinya muncul dari matanya yang cantik saat dia menatap yang pertama. Sebelum dia bisa menyerang,
bagaimanapun, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Tawa yang membuatnya rileks ditransmisikan. Sepertinya diskusi tidak berjalan mulus. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan 3 orang lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. "Izinkan saya." Xiao Yan tersenyum sedikit ke Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Rasa dingin terungkap dalam senyuman di wajahnya. "Apa menurutmu lebih baik dia menarik diri?" Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek saat melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan dengan dingin tertawa. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Petik 2. Apakah ada orang lain yang memikirkan ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Xiao Yan, yang mengungkapkan aura berbahaya. 2 sisanya tidak berani berbenturan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tapi kita ada 9 di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu ditarik ketika dia melihat ini sebelum akhirnya dia berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Karenanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara guntur muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok tubuh mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulangnya. Pukulan seperti guntur merobek udara dan dengan keras menghantam dada pria berpakaian putih itu. Grok, seteguk darah merah dimuntahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur. Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya tersisa 8 orang. Sosok Xiao Yan muncul. Dia menatap pria yang roboh dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng Qing'er terasa dingin. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan saat melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu roboh di atas batu yang sangat besar. Tubuhnya berlumuran darah dan bergerak-gerak tanpa sadar. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak merenggut nyawanya, tapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai Do Huang Bintang 7, tidak mungkin baginya untuk dengan paksa menahan pukulan dari Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu orang ini dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat mencair. Dia menyeringai kepada semua orang dan dengan lembut bertanya, "Bukankah sekarang ada jumlah orang yang tepat?" Tatapan Feng Qing'er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu sangat sombong. Sepertinya Wind Lightning Pavilion saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal melakukan hal-hal seperti itu." Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ejekan dalam nada Feng Qing'er. Dia berkata, "Ini hanya kasus yang dimakan orang lemah. Namun, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa lebih sombong daripada Wind Lightning Pavilion karena telah menggerakkan beberapa elit Dozong untuk mengelilingi saya. Sulit untuk menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu." Petik 2. Jika Heaven Mountain Blood Pool tidak akan muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda untuk melihat tingkat apa Anda di Gunung Mata Surga ini. Tempat yang tidak bisa dijangkau bantuan eksternal. Kilatan dingin melintas di mata Feng Qing'er saat dia menantang. Jika Nona Feng ingin mencobanya, dia bisa melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa hambar. Sikapnya yang benar-benar acuh tak acuh menyebabkan Feng Qing'er marah. Namun,
dia hanya bisa menahan amarah di hatinya saat dia melirik ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harus segera memasukinya dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada jumlah energi yang terbatas di dalam kolam darah gunung surga. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak, ini sedikit lebih mungkin bisa memutuskan apakah dia akan menerobos kelas Do Huang atau tidak. Xiaoyan mengabaikan Feng Qing'er setelah melihat bahwa dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan tampilan berseri-seri, "Kamu baik-baik saja?" Nalan Yanran terkejut saat melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya menjadi berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria ini sepertinya berbeda dari perasaan yang diberikan Yun Yun padanya. Itu kokoh dan aman. Di balik punggung kurus ini, dia sepertinya bisa benar-benar menenangkan hatinya. Namun, penalaran memberitahunya bahwa kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan gunung mata surga ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat untuk mengejek diri sendiri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur? Suara lembut dan tak terdengar dengan lembut dipancarkan dari mulut Nalan Yanran. Namun, secara tidak sengaja masuk ke telinga Xiaoyan. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengannya ke puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya lebih keras saat dia merasakan Xiaoyan berjalan di dekatnya. Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus itu. Namun, ketika dia hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terpancar dari langit. Suara guntur yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral besar berwarna-warni muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan berputar, Xiaoyan dan yang lainnya bisa merasakan energi agung yang sangat menakutkan yang berkumpul dengan liar di langit. Apakah Blood Pool akan segera muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit ini. Mengikuti kemunculan pusaran energi warna-warni yang sangat besar di langit, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke pusaran seperti kain warna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat. Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan putaran spiral. Suara siulan merajalela di puncak gunung saat badai menembus puncak gunung seperti ujung pisau. Itu meninggalkan beberapa retakan tebal lengan di beberapa batu besar di tengah gelombang suara, cici. Doki yang kuat melonjak dari tubuh kelompok Xiaoyan. Tubuh mereka seperti bebatuan yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara Central Plains. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan putaran akhirnya berkurang. Segera, spiral itu berhenti sejenak sebelum cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Bang! Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Pada saat ini, kabut tebal yang menyelimuti pegunungan menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti begitu cahaya kuat muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki mengeluarkan ledakan seperti bola meriam. Itu meledak keluar dari spiral, arahnya adalah mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bang! Kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Segera,
Gelombang udara yang sangat besar menyapu dan bebatuan aneh di sekitarnya segera meledak. Kaki Xiaoyan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat puncak gunung yang telah menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mengangkat mata mereka bisa melihat bahwa mulut gunung berapi dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang pekat. Gelombang energi yang kuat, yang sangat padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga, silakan bergerak. Sosok Jinsi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada 2 tikus penelan emas besar di belakangnya. Kegembiraan yang sulit dihilangkan langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang menuju mulut gunung berapi dengan cara seperti kilat. Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menyerbu. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan terlalu dalam ke kolam darah gunung surga. Anda harus segera menyerap energi setelah Anda masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran saat dia melintas ke depan. Iya, Nalan Yanran tidak menentang Xiaoyan menariknya. Sebagai gantinya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari kolam darah gunung surga. Saya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa kata saat dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan tanpa sadar muncul. Pada saat ini, mulut besar gunung berapi itu dipenuhi dengan energi warna-warni yang pekat. Itu tampak sangat cantik. Apalagi yang paling menarik adalah kolam merah yang mencolok di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiaoyan masih dapat melihat bahwa bagian dalam kolam darah gunung surga dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah gunung surga? Ekspresi panas muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap kolam darah yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju kolam darah. Jari-jari kakinya menekan ke tanah, dan dia bergegas menuju kolam darah gunung surga sambil menarik Nalan Yanran. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiaoyan berhasil menempuh jarak dalam waktu setengah menit dengan kecepatannya. Namun, pada saat dia bergegas, dia secara tidak sengaja berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerbu ke dalam blood pool, mengeluarkan suara percikan saat mereka melakukannya. Xiaoyan merasa agak tidak berdaya saat melihat orang-orang ini begitu cemas. Namun, beruntung targetnya adalah bagian bawah blood pool. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia bersaing dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan. Kolam darah gunung surga berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih, dan tidak dapat dianggap terlalu besar. Namun, itu lebih dari cukup untuk menampung Xiaoyan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiaoyan merasa perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga berulang kali muncul di permukaan blood pool. Gelombang energi berwarna darah yang pekat perlahan dipancarkan seperti asap. Sungguh layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jumlah mengejutkan dari energi yang terkumpul berada pada tingkat yang saya lihat untuk pertama kalinya. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh ke Nalan Yanran dan tersenyum sambil berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun Anda belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagi Anda." Petik 2. Nalan Yanran sedikit mengangguk.
Dia meletakkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiao Yan sambil berbisik, "Terima kasih banyak, kamu. Jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa pergi ke Sekte Bunga." Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menanyainya untuk lebih jelasnya setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke Blood Pool seperti putri duyung. Sekte Bunga, salah satu dari yang disebut dua sekte. Petik 2. Xiao Yan terkejut saat melihat punggung Nalan Yanran menghilang di dalam Blood Pool. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Namun demikian, dia mengingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat ke Blood Pool dengan suara keras. Mulut gunung berapi secara bertahap menjadi tenang setelah kelompok itu masuk ke dalam kolam darah. Hanya angin liar yang terus mengamuk dengan ganas, membentuk badai bersiul dalam prosesnya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.